Ini sebenarnya sebagian bisa disimpan di sini, ya. Misalnya A ini tadi, yang B dan C bisa di sini. Jadi nanti PMT-nya, keterangannya di sini. Ini blok, ya. Ini record. Jadi ada satu record, ya. Ini record 1. Ada sebagian atributnya di blok 1. Record 1, ada sebagian di blok 2. Record 1, ada yang di blok 2. Jadi satu bagian ada di blok 1, kemudian yang lainnya ada di blok 2, ya. Ini juga di blok. Nah, inilah yang disebut spin, ya, melangkah. Jadi tujuannya di sana memang jangan sampai ada blok yang nganggur gitu ya, yang free area. Karena kalau membiarkan yang free area, maka jadinya di atas ini tadi fragmentasi. Jadi ini untuk menghindarkan fragmentasi, ya. Rekod berukuran tidak sama, ya. Rekod dapat dipecah, ya. Rekod dapat dipecah bila menemukan gap antar blok. Ya, ini menemukan gap antar blok. Jadi rekod 1, ya, bisa dipecah, ya. Jadi yang disimpan bukan lagi record, tapi kolom, ya. Record 1 kolom A-nya disimpan di blok 1, ya. Kemudian di sini ada yang di blok 2, ada yang di blok 2 lagi. Jadi ini pemahaman bahwa record dapat dipecah. Berarti kolom sebagai dasar alokasi. Record length dapat lebih besar dari block size, ya. Jadi kalau ketemu, kalau yang di sini tadi record length harus lebih kecil, ya, karena tidak boleh melangkah tadi. Kalau di sini record length dapat lebih besar dari block size. Misalnya recordnya ukurannya 10 misalnya. Ini recordnya. Sedangkan bloknya ukurannya 5, nggak masalah. Karena satu record bisa menggunakan 2 blok, ya. Ini blok 1, ini blok 2. Nah, ini berarti ada batas yang dilewati nih, ya. Inilah yang menjadi dasar dari spin. Spin itu adalah melangkah. Tidak ada ruang yang terbuang. Nah, ini tidak ada fragmentasi, ya. Tidak ada ruang yang terbuang karena blocking, karena alokasinya, tapi sulit untuk diimplementasikan, ya. Sulitnya karena lebih kompleks, catatannya lebih banyak, ya. Kalau yang di sini tadi setiap blok, ya, itu isinya record semua. Kalau di sini setiap blok isinya bisa jadi bagian dari record atau kolom. Kemudian record yang berada pada 2 blok memerlukan waktu lebih lama dalam pembacaannya karena membutuhkan catatan yang presisi, ya, page map tabelnya itu. Sehingga registernya, ya, lebih banyak. Jadi di blok 1 ini isinya apa saja nih? Oh, ternyata ada record
lain yang genep, tapi ada record lain yang hanya kolom. Ya, ini sehingga pembacaannya memakan waktu lebih lama. Oke, itu yang speed. Kemudian variabel length unspent, ya, kata kuncinya unspent. Ini sebenarnya campuran. Ukuran record bervariasi. Ada yang lebih kecil dari blok, ada yang lebih besar dari ukuran blok. Hanya record yang utuh yang dapat menempati blok. Artinya bahwa ada blok di situ, hanya record yang utuh yang menempati blok. Ada kemungkinan terjadi ruang kosong akibat blocking. Record length juga harus lebih kecil dari block size. Jadi ukuran dari record juga harus lebih kecil dari block size. Kemudian berikutnya blocking faktor variabel span. Nah, di variabel pada jadi ada nilai-nilai, ya, nilai-nilai selain ukuran blok dan ukuran record, ya, itu ada yang disebut dengan pointer, ya. Jadi ada pointer, harus disertakan pada setiap blok. Ukuran efektif dari blok. Jadi kalau blok saya gambarkan seperti ini tadi. Ini misalnya blok 1, blok 2, blok 3. Nah, faktanya di sini ada pointer yang dia sudah punya ukuran yang makan blok. Ya, setiap blok itu sudah punya pointer. Ya, ini juga punya pointer. Nah, pointer ini sebenarnya IBG, ya, interblock gap. Ini ada gapnya. Ini di sini pertemuan ya, ada interblock gap, pemisah antara blok. Ini contohnya tapi pada pita, tapi sama gambarannya. Blok di sini ada IBG-nya, ya, ada IBG-nya, ada interblock gap yang isinya salah satunya adalah catatan dari satu blok, ya, yang isinya di situ adalah pointer. Kemudian sehingga kondisi seperti ini kita tahu, sehingga ukuran blok efektifnya itu pasti ukurannya adalah block size, ukuran blok dikurangi P, ya. Jadi ingat di sini pada span di sini, karena dia melangkah, pointernya harus jelas, ya. Setelah kolom ini karena miliknya record tertentu, maka berikutnya kolom berikutnya di blok mana, itu catatan yang ada pada pointer itu. Sedangkan ukuran record, biasanya record itu juga membawa log catatan, ya, yang disebut marker. Nah, sehingga tadi kalau bloknya itu sudah ukurannya sudah terkurangi pointer, sedangkan recordnya malah membawa catatan, ya, sebagai marknya, ya. Sehingga di sini blocking faktornya, kalau yang fix tadi ukuran block size dibagi record size. Nah, kalau di sini kenyataannya, ya, kenyataannya adalah, ya, bloknya ukurannya sudah terkurangi pointer, sedangkan recordnya sudah membawa, ya, tambahan yang disebut dengan mark.
jika diasumsikan P sama pointer ya, pointer sama dengan marker, maka blocking faktor yang ada pada spin di sini adalah block size dikurangi pointer size dibagi record size ditambah ditambah M ya. Tapi kalau dianggap sama maka P sama dengan M ya, ini ya, karena P dianggap sama. Jadi nanti perhatikan jumlah record dalam blok itu, bloknya dikurangi dulu pointernya, recordnya ditambah pointer yang ukurannya sama dengan mark. Nah, itu pada variabel spin. Nah, sekarang variabel yang ada pada unspin. Nah, rata-rata ruang blok terbuang. Jadi di sini malah blok yang ada itu sudah terkurangi setengah ukuran record size. Tidak ada blok pointer, tidak ada, sehingga ukuran blok efektif adalah bloknya, block size dikurangi setengah dari ukuran record. Jadi yang bisa dipakai adalah setengah ukuran record, terkurangi setengah ukuran record. Blocking faktornya di sini otomatis ukuran blok yang sudah terkurangi setengah ukuran record dibagi ukuran record plus M ya, sama ini plus M ini plus M atau plus P. Jadi nanti kalau diketahui pointernya dan diketahui markernya ya, itu menjadi faktor ya, blocking faktor yang ada pada ini. Oke, kemudian selanjutnya pemborosan ruang. Jadi pemborosan ruang yang terbuang tidak dapat digunakan untuk menyimpan data, yaitu dikasih istilah W ya, pemborosannya width-nya. Width dipengaruhi, W dipengaruhi oleh pemborosan dari gap ya. Width yang muncul karena gap antar blok. Jadi antar blok tadi ada gapnya, ini ada IBG-nya ini pemborosan sendiri. Kemudian yang kedua adalah width yang muncul karena blocking ya. Kalau kita bicara blocking berarti tergantung metodenya, ada 3 metode tadi, pemborosannya beda-beda. Yang terakhir tadi sudah ada pemborosan setengah R ya. Yang ini berarti yang unspin. Yang spin itu sudah ada pemborosan tentang, kalau diukur dari bloknya itu sudah terkurangi ukuran pointer ya. Pointer ya, pointernya tadi. Nah, kemudian berarti pemborosan ya, width-nya ini adalah dipengaruhi oleh pemborosan, baik itu gap-nya ya,
maupun pemborosan karena blockingnya, ya, WR-nya. Dan ini terjadi per record, setiap record, ya. Sehingga di sini jika pemborosan, ya, itu sama dengan gap dibagi blocking faktor, ya, maka pemborosan dari setiap blocking seperti apa? Nah, tergantung metodenya. Jadi pemborosannya metode fix, ya, pemborosan ruang dari fix itu beda dengan spin, beda dengan unspin. Nah, ini nanti kalau ada hitung-hitungan ini diperhatikan lagi blocking faktornya yang saya jelaskan tadi, ya, blocking faktor yang saya jelaskan ini, blocking faktor di sini. Oke, kemudian oke, sekarang pemborosan pada fixed blocking. Pada fixed blocking, ruang terbuang akibat blocking kurang dari ukuran record size, sehingga jika dihitung per record pemborosannya, ya, di sini nilainya lebih kecil, ya, antara 0 sampai record size-nya dibagi blocking faktornya. Sehingga di sini fixed blocking umumnya digunakan jika ukuran record jauh lebih kecil dibanding kapasitas blok, sehingga pemborosan akibat gap jauh lebih besar dibanding dari pemborosan akibat record sebagai satu alokasi model fixed blockingnya, sehingga width-nya itu sama dengan pemborosan width tiap gap, ya, ditambah, ya, pemborosan setiap record. Tapi salah satunya recordnya di sini, pemborosan recordnya, karena marknya tidak di jadi di sini mark dan pointernya tidak ada, sehingga sebenarnya pemborosannya ada di gap aja, W sama dengan WG, ya. Ini yang ada pada fixed blocking. Kemudian yang berikutnya
Nah, karena di sini yang di model Spain tadi sudah ada marknya, juga sudah ada pointernya, itu adalah faktor yang menjadi variabel pemborosan ya. Jadi secara blocking tidak ada ruang terbuang karena blocking. Muncul petanda mark dan pointer block. Sehingga width dari blocking pada model alokasi record seperti ini, pemborosannya adalah mark ya, ukuran mark ditambah pointer dibagi blocking faktornya. Nah, blocking faktornya tadi nilainya sudah berbeda dengan yang ada di fig. Kalau di fig blocking faktornya murni ukuran dari block size dibagi record size. Kalau di sini block size-nya sudah. Jadi yang menjadi perbedaan perhitungan karena blocking faktornya. Blocking faktor pada metode ini, blocking faktornya adalah block size-nya sudah dikurangi pointer, sedangkan record size-nya ditambah mark. Ya, ini sudah ada pemborosan akibat pointer dan mark, sehingga width dari gap, pemborosannya adalah pemborosan dari gap plus pemborosan dari alokasi record ya pada blok yang berkaitan dengan blocking faktor ini, sehingga sama saja W-nya itu adalah gap dibagi ya gap size ya, ukuran gapnya dibagi blocking faktornya ditambah marknya ditambah pointer dibagi blocking faktor, sehingga width-nya sama dengan mark plus dalam kurung ukuran dari pointer plus ukuran dari gap dibagi blocking faktornya. Misalnya marknya sama dengan P, maka width-nya pemborosannya itu adalah P ya, ukuran pointernya ditambah dalam kurung pointer size-nya, ukuran pointernya ditambah gap size-nya ya, ukuran gapnya dibagi blocking faktor ya. Jadi pemborosannya ketemu formulanya seperti ini. Jadi kalau di sini nggak ada pointer, nggak ada marknya, sehingga W-nya murni hanya ngambil gap ya. Jadi pemborosannya itu hanya karena ini ya, hanya karena jadi kalau recordnya sendiri itu tidak ada faktor pemboros. Nah, kalau yang di sini ya, kalau yang di spin sini selain ini ya, jadi selain pointer ini juga recordnya sudah ditambah mark, sehingga menjadi faktor pemberat atau pemboros ya, sehingga width-nya di sini ada unsur pointernya ya, ada unsur gapnya ya, ada unsur marknya ya. Di sini faktor pemborosannya berbeda. Oke, kemudian berikutnya
variabel spin Berikutnya adalah pemborosan pada metode unspin. Ada ruang terbuang, ya, ada pemborosan di situ, ada mark penanda record, ya. Nah, width daripada recordnya itu sama dengan mark plus setengah R dibagi blocking faktor, karena tadi pemborosan daripada bloknya itu sudah setengah record size, ini setengah dari record size, sehingga di sini W-nya, ya, itu ada ikatan pemborosan dari gap unsur daripada recordnya, sehingga di sini kalau dijadikan perhitungan bahwa pemborosannya secara umum adalah M ukuran dari marknya ditambah setengah R, setengah dari R itu pemborosan di sisi bloknya, ini pemborosan di sisi recordnya, ya, ini pemborosan di sisi bloknya, ditambah gap, ya, fisik dari bloknya, ditambah, ya, ukuran gap dibagi blocking faktornya, ya. Blocking faktor itu ukuran blok, berapa record yang bisa disimpan dalam blok. Jika M sama dengan P, maka pemborosannya adalah P, ya, ditambah setengah R ditambah G dalam kurung dibagi blocking faktor. Nah, ini tiga pemborosan yang harus perhatikan. Pemborosan pada fixed blocking, kemudian pada variabel spin, kemudian variabel unspin. Oke, berikutnya adalah transfer rate. Oke, pemahamannya transfer rate, ya, di sini disimpulkan T, gitu ya, adalah kecepatan data yang dapat ditransfer, ya. Jadi kecepatan data yang ditransfer atau kecepatan transfer data sesaat, ya. Jadi misalnya per milisecond atau per berapa itu untuk mentransfer data, ya, itu kecepatannya berapa. Nah, satuannya adalah bit per second. Besar T diinformasikan oleh pembuat perangkat, jadi oleh pabriknya. Jadi untuk membawa misalnya X bit itu berapa second misalnya, atau berapa detik, ya. Ini performansinya ditentukan oleh pembuat atau pabrik ini.
pabrik. Terdapat dua pemukulan yang tergantung pada transfer rate, ya, transfer rate, yaitu record transfer rate atau record transfer time, kemudian block, ya, block transfer time. Jadi kalau ada record yang bisa dibawa, ya, itu T-nya berapa, sehingga disebut TR. Waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer record tersebut pada primary storage, ya. Nah, kemudian blocking ini transfer, ya, transfer time. Nah, ini berkaitan dengan kalau ini record, ini bloknya. Yang sudah ada pada blok itu kalau ditransfer waktunya berapa? Maka di sini BTT, ya, block transfer time, ya. Nah, sehingga ini nanti jadi acuan, ya. Ukurannya sini, ukuran performansinya nanti dipengaruhi oleh, ya, dua hal ini. Kemudian tadi sudah saya jelaskan di sini bahwa TR di sini adalah waktu transfer record, ya. Waktu transfer, waktu yang dibutuhkan transfer record dengan panjang record tertentu, ya. Jadi dari record ukurannya berapa akan dibawa ke primary storage, ya, sehingga butuh waktu. Nah, sehingga di sini disimbolkan dengan TR. Sedangkan blok, ya, blok transfer time-nya, ya, BTT-nya itu adalah waktu transfer dari blok, ya, dari blok dengan besar blok size, ya, besar atau ukuran blok tertentu, ya. Sehingga satuan dari baik itu transfer rate atau transfer time maupun block transfer time itu adalah millisecond, ya, ukurannya adalah millisecond. Jadi nanti ini sebagai satu acuan, ya, untuk perhitungan nilai dan kecepatannya. Oke, kemudian nah, kecepatan transfer ini adalah mengacu pada tiap record, ya, baik itu record transfer time-nya, ya, maupun block transfer time-nya itu mengacu pada masing-masing record. Nah, sekarang ada bulk transfer rate. Untuk membaca dan menulis dalam jumlah besar diperhitungkan nilai, ya, maka ada waktu
cara mentransfer baik dari record ke blok maupun dari blok ke file gitu ya, nempel jadi file yang disimpan di secondary storage ya, maka ada transfer rate yang secara massal gitu ya. Nah, simbolnya adalah T, ada aksennya di sini. Block transfer rate dihitung dengan mempertimbangkan besar dan banyaknya gap area non data yang harus dilewati ya. Sehingga secara umum rumus dari perhitungan transfer data, transfer record ya, secara massal itu adalah transfer rate-nya ya, T, transfer rate-nya dibagi 2 ya, dibagi 2 dalam kurung dikali dalam kurung R dibagi R-nya dibagi R ya, record size-nya plus pemborosan ya, W-nya, WIS-nya, pemborosan menurut metode tertentu karena ada 3 metode tadi, sehingga nilai W-nya sama nilai pemborosannya ini akan berbeda-beda. Nah, sehingga hati-hati W-nya ini tergantung tiga metode itu. Ada yang tadi tidak perlu P, pointer tidak perlu mark, ada yang perlu gap ya, ada yang perlu PM, ada yang sudah diboroskan setengah ukuran record size ya, itu ada di atas tadi. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian berikutnya langsung ke contoh kasus gitu ya. Ini contoh kasus dan tugas mandiri. Oke, segera kita buatkan untuk pembahasan contoh kasus dan tugas mandirinya ya, dan pembahasan tugas mandiri. Terima kasih.